Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya guys ya. Jumpa lagi bareng saya Doi Channel. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua, para subscriber saya dimanapun Anda berada. Tak bosan saya doakan semoga kalian semua bahagia, diberi banyak uang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Oke guys, langsung saja. Ini absen di YouTube ya guys ya. Setelah sekian lama saya tidak buat video, dikarenakan saya lagi fokus di channel Doi TV ya guys ya. Di sana saya lagi fokus ngejar subscriber dan jam tayang ya guys ya. Oke, maka dari itu untuk kalian semua para subscriber saya di sini, jika ada notif masuk dari kalian ya di Doi TV, pasti notifnya akan saya kembalikan ya guys. Oke, langsung saja ya guys ya menuju ke pokok permasalahan. Di sini depan mata kita sudah ada motor Mio 125 ya guys ya. Ini blue core. Motor ini kenapa kesini? Ya, motor ini tentunya ada masalah ya guys ya. Masalahnya apa? Oke, langsung saja. Jadi kemarin ya guys ya, teman saya membawa motor ini ke sini ya, dan bercerita kepada saya ya guys ya. Jadi motor ini berbet ya guys ya, nyendat-nyendat dan rasanya mau mati setelah gaspol ya guys ya. Lagi berkendara ya guys ya, berkendara gaspol ya, kemudian lewat tanggul ya, kan kita turunin gasnya, kemudian kita tarik gasnya. Nah, motor ini ngadat, nyendat dan berbet mau mati ya guys ya. Untuk keluhannya seperti itu. Tak hanya itu ya guys ya, untuk tarikannya motor ini itu berat ya guys ya, atau ngempos ya, tidak bertenaga. Dan kata teman saya ya, setelah dibawa ke bengkel ya, ini motor di bengkel ya, itu di servis ya, seperti servis throttle body. Setelah di servis, motor ini sembuh ya guys ya, tidak ngadat atau tidak berbet lagi di saat tarikan gas awal ya guys ya. Tapi tidak berselang lama, kurang lebih 3 hari kata teman saya ya, motor ini kembali kumat ya guys ya, sampai 3 kali bolak-balik bengkel ya guys ya. Motor ini setelah diservis kemudian berbet lagi. Maka dari itu teman saya membawa motor ini ke sini. Oke, setelah ke sini ya guys ya, seperti biasa, seperti pada bengkel pada umumnya, jika masalah berbet, kita buka dulu ya bagian businya ya guys ya, dan cop businya kalau berbet. Setelah saya buka untuk busi dan cop businya ya guys ya, masih baru ya guys ya, businya bagus dan cop businya juga bagus ya. Memang kata teman saya juga sudah diganti untuk masalah busi dan cop businya. Setelah dipastikan untuk busi dan cop businya baru, maka saya buka bagian injektornya ya guys ya. Untuk injektornya saya buka, kemudian semua ya, throttle body juga saya buka untuk memastikan ya guys, masa diservis berhasil nanti 3 hari kumat lagi. Saya memastikan itu ya. Jadi saya buka throttle bodinya, kemudian buka filter udaranya ya guys ya, juga saya bersihkan. Memang guys ya, motor ini setelah saya servis itu benar motor ini normal ya guys ya, dan tarikannya sudah enak.
Tapi tak berselang lama, memang kurang lebih 3 hari, motor ini kumat lagi ya guys ya. Maka dari itu ya, saya nyuruh teman saya untuk dibawa ke sini lagi ya guys ya. Dan setelah dibawa ke sini lagi, langsung saya buka bagian full pumpnya. Ada contoh ya guys ya. Ini buat contoh saja. Ini punya Mio J ya. Nah, ini Mio J ya guys ya. Sedikit untuk contoh saja ya. Setelah saya buka full pumpnya seperti ini, untuk pampersnya atau filter bensinnya itu masih baru juga ya guys ya. Ini masih baru. Kemudian dari pertama juga saya cek ya, untuk semburan dari selang full pump ini itu mancurnya bagus guys. Karena semburannya bagus, pertama di servis itu tidak meneliti bagian full pump ini ya guys ya. Oke, saya terangkan dulu ya guys ya untuk cara kerja full pump ini ya guys ya. Cara kerjanya dari sumama ini di dalam tangki ya guys ya. Kita nyalain kontaknya, kemudian ini dia rotak bekerja ya guys ya. Rotak bekerja menghisap bahan bakar dari dalam tangki melalui ini ya guys ya, melalui sini guys, saringan bensin ini, kemudian masuk ke dalam rotak ini, kemudian dikeluarkan ke ini ya guys ya, pipa ini ya, yang menuju ke injektor seperti itu. Jika untuk tekanan di sini sudah berlebihan ya guys ya, atau sudah banyak, kemudian digemboskan ya, atau dibocorkan lewat bagian sini. Begitu guys, jelas nggak guys? Untuk kerjanya itu ya guys ya. Karena di sini mungkin ya ada kerusakan di sini. Nanti saya lepas ya guys ya. Saya lepas dulu ya. Ini fungsinya seperti tadi yang sudah saya jelaskan ya guys ya. Jadi ketika tekanan dari full pump ini yang menuju ke injektor itu sudah full, bisa dibocorkan lewat alat ini ya guys ya. Nah, kan seperti ini, dibocorkan lewat alat ini. Berhubung di sini ya guys ya, ini bermasalah ya guys ya. Ini nanti namanya saya browsing ya, ini namanya apa saya lupa. Berhubung ini bermasalah ya, saya iseng-iseng ya guys ya, untuk menyumbat ya atau mematikan ini. Setelah saya pasang lagi semuanya, motor ini ya guys ya, itu kembali normal ya guys ya. Motor ini kembali normal ya guys ya. Setelah di sini saya ganjal ya, seperti ini ya guys ya. Kita ganjal seperti ini ya. Nah, kayak gini. Kemudian ke sini. Kan masangnya seperti ini. Nah, seperti ini. Kita tutup lagi. Nah, seperti ini ya guys ya. Seperti ini ya guys ya. Kita tutup lagi seperti ini. Dan motor ini ya guys ya,
motor ini kembali normal ya guys ya. Jos. Oke, kita coba nyalain ya guys. Mantap. Motor ini sudah kembali normal ya guys ya, setelah diakali atau diganjal pir seperti tadi ya guys ya. Untuk bagian ini di sini ya, tadi ya guys ya, pembocornya ya, pembocor tekanan full pumpnya saya ganjal dengan per top pentil top ya guys ya, dan hasilnya kembali jos ya. Untuk tenaganya, untuk powernya jadi responsif, tidak ngempos lagi ya guys ya. Dan setelah gaspol, kemudian turun gas, kita tarik gas lagi, sudah tidak berbet lagi begitu ya guys ya. Untuk motor ini kembali normal ya guys ya. Mungkin untuk videonya cukup sampai sini ya guys ya. Sekedar cerita ya guys ya, atau sekedar sharing dari saya. Siapa tahu pengalaman ini bermanfaat untuk kalian semua para subscriber saya dimanapun Anda berada ya guys ya. Jadi meskipun tidak langsung praktek, cuma cerita saja, tapi kalau real itu saya yakin sangat bermanfaat ya. Oke, mungkin cukup itu video kali ini. Jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara like, comment, subscribe agar Anda mengetahui video terbaru dari saya, dan saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video ya guys ya. Cukup itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.